Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat limpahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan semuanya, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Arini Sakinah, Hamzah Akmal, dan saya sendiri Juwita Febrianisa. Pada hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang artikel kita tentang dakwah imaroh dalam pengelolaan akun Instagram Masjid Raya Al-Jabar. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya semua lembaga ataupun organisasi mestilah mempunyai manajemen yang berfungsi untuk mengelola setiap pekerjaan agar tercapai suatu tujuan tersebut. Begitu pula dengan manajemen. Ada sebuah fungsi perencanaan yang tujuannya untuk memakmurkan, begitu pula dengan masjid yang sangat erat kaitannya dengan kemakmuran masyarakat di tengah kehidupan kita. Masjid merupakan aspek penting seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Saat ini, potensi sosial media sangatlah dibutuhkan. Masjid bukanlah hanya tempat yang digunakan sebagai fasilitas ibadah, tapi juga harus bisa memberikan informasi dan kontribusi sebagai sarana yang mengayomi dan memakmurkan masjid. Maka di sini fungsi sosial media sangatlah penting untuk pengelolaan masjid, baik itu idaroh, manajemen masjid, imaroh, memakmurkan masjid, dan riayah, sarana dan prasarana masjid. Berikut adalah hasil wawancara yang akan kita lampirkan di belakang dengan Sekretariat TKM Legislatif di Masjid Raya Al-Jabar pada tanggal 31 Mei 2024. Masjid Raya Al-Jabar merupakan masjid yang dikelola langsung oleh pemerintah, sehingga pada banyak sekali pihak yang terkait seperti Diskominfo. Jadi untuk fokus di bidang sosial medianya sendiri itu belum ada yang khusus mengelola akun media sosialnya. Namun untuk kedepannya akan ada rencana untuk membuat bagian tersendiri untuk bagian media sosial sendiri. Dengan gambaran dan latar belakang tersebut, kelompok kami yang beranggotakan 3 orang ini mengambil fokus penelitian terhadap dakwah imaroh dengan mengelola akun Instagram Masjid Raya Al-Jabar. Peneliti akan melakukan kajian mendalam untuk melakukan kajian terhadap Masjid Raya Al-Jabar yang akan dijadikan bahan diskusi proyek penelitian untuk lebih memahami peran sosial media Instagram Masjid Raya Al-Jabar dalam mencapai tujuan kehidupan kemakmuran masjid. Dengan fokus penelitian berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada bagaimana fungsi perencanaan pengelolaan masjid sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana pelaksanaan kegiatan imaroh di media sosial, lalu ada bagaimana fungsi edukasi dalam media sosial Masjid Raya Al-Jabar, lalu ada bagaimana fungsi informasi dalam media sosial Instagram. Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabar adalah secara akademis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperkaya ilmu, terutama ilmu intelektual secara media sosial, pengelolaan masjid. Secara praktis, peneliti berharap dapat menambah informasi baru untuk menambah pengetahuan tentang peran sosial media dalam meningkatkan kesejahteraan masjid, khususnya Masjid Raya Al-Jabar. Di sisi lain, melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam, khususnya mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Jati, atau seluruh mahasiswa dimanapun mereka menjadi teladan dalam pengelolaan masjid. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif karena untuk mendeskripsikan fungsi perencanaan dan pengelolaan masjid dalam peningkatan kesejahteraan masjid lewat sosial media. Maka dengan metode ini peneliti berharap dapat mengetahui lebih lanjut mengenai peran sosial media Instagram dalam meningkatkan kemakmuran masjid dengan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan benar. Dengan sumber data penelitian dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik keabsahan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan uji keabsahan data. Karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis data sebagai bahan pendukung dan referensi penelitian ini. Peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi. Yang pertama ada skripsi dengan judul Strategi Pengelolaan Instagram Info Ponorogo sebagai media informasi tentang Kabupaten Ponorogo, karya Fitri Alam Nasroh.
pada tahun 2020. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang pengelolaan Instagram suatu akun Instagram, namun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji dakwah imaroh dalam pengelolaan akun Instagram Masjid Raya Al-Jabar. Lalu yang kedua ada pula skripsi dengan judul Penerapan Bidang Imaroh di Masjid Thoriqul Huda, Blimbing Kidul, Kudus tahun 2021 oleh Muhammad Hilda. Persamaannya adalah sama-sama meneliti dakwah imaroh pada masjid, namun yang membedakan adalah peneliti memfokuskan dakwah imaroh di sini dari segi pengelolaan akun media sosial Masjid Raya Al-Jabar. Lalu yang terakhir ada strategi pengelolaan media dakwah digital, studi pada akun Instagram @surabaya mengaji oleh Muh Ansori. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama terfokus pada pengelolaan media digital, tetapi yang membedakan adalah peneliti memfokuskan dakwah imaroh yang menjadi bagian dari pengelolaan akun Instagram Masjid Raya Al-Jabar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Juwita. Di sini saya Hamzah Akmal akan menjelaskan tentang landasan teoritis yang digunakan pada penelitian kami kali ini. Dalam landasan teoritis kali ini kami mengambil dua, yaitu teori komunikasi dan teori dakwah. Dalam teori komunikasi kami mengambil teori hubungan sosial. Menurut Suprapto, teori hubungan sosial menyatakan bahwa dalam menerima pesan-pesan komunikasi melalui media, orang lebih banyak memperoleh pesan melalui hubungan atau kontak dengan orang lain daripada menerima langsung dari media. Hubungan sosial yang informal merupakan salah satu variabel yang turut menentukan besarnya pengaruh media. Lalu dalam teori dakwah kami mengambil teori media dakwah. Media dakwah terdiri dari dua kata, yaitu media dan dakwah. Menurut Uyuni, media adalah salah satu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti berita, hiburan, atau pesan kepada khalayak atau audiens. Lalu dakwah berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, himbauan, atau hidangan. Kata da'a tersebut dengan semua perubahannya dalam Al-Quran diulang sampai 215 kali. Dan media dakwah adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi kebaikan yang bersumber dari Al-Quran, hadis Rasulullah, sirah nabawiyah, dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada landasan konseptual yang kami gunakan dalam penelitian kami kali ini. Ada 4, yaitu yang pertama adalah teori dakwah imarah. Dakwah diambil dari kata dakwah adalah bentuk masdar dari kata da'a yad'u yang artinya memanggil atau menyeru. Menurut istilah, dakwah mengacu pada tindakan menyeru umat kepada jalan Allah atau menyampaikan hidayah Allah sesuai dengan ajaran yang terdapat dari Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, serta contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan imarah menurut Kamus Al-Munawwir dari kata bahasa Arab amara ya'muru imarah. Kata imarah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan takut kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi menarik dari kesimpulan di atas, dakwah imarah adalah salah satu bidang dalam kepengurusan masjid yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan kegiatan masjid untuk memakmurkannya. Dakwah imarah merupakan bagian penting dalam upaya memakmurkan masjid dan membangun masyarakat masjid yang islami. Lalu konsep yang kedua adalah pengelolaan. Pengelolaan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan mencapai tujuan. Pengelolaan dalam bahasa Inggris artinya manajemen, kemudian diserap kembali ke bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Royat Nasih, manajemen atau pengelolaan adalah suatu usaha untuk mengurus, mengatur, membina, atau memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Unsur-unsur pengelolaan menurut El-Badiansyah ada 6. Yang pertama ada manusia atau man, yang kedua ada bahan atau materials, yang ketiga ada mesin atau machines, yang keempat ada methods atau yang keempat ada metode atau methods, lalu yang kelima ada uang atau money, dan yang keenam adalah pasar atau market. Sedangkan menurut Aditama, fungsi pengelolaan itu ada 4, yaitu planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang keempat ada actuating atau pelaksanaan, dan yang keempat ada controlling atau mengontrol. Dan konsep yang ketiga adalah media sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, atau spanduk. Sedangkan arti kata sosial menurut KBBI adalah suatu hal yang berkenaan dengan masyarakat. Maka dari itu, media sosial merupakan sebuah media yang digunakan untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain tanpa bisa dihalangi oleh ruang dan waktu. Karakter media sosial ini ada 6. Yang pertama ada jaringan, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada arsip, yang keempat ada interaktif, yang kelima ada sosialisasi, simulasi sosial, dan yang keenam ada konten. Lalu jenis-jenis media sosial menurut Chandra, yaitu yang pertama ada proyek kolaborasi, yaitu adalah website yang mengizinkan penggunanya mengubah, menambah, atau membuang konten yang ada di website tersebut. Contohnya adalah seperti Wikipedia. Yang kedua ada blog atau microblog, website yang membebaskan para penggunanya untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Contohnya adalah Twitter atau sekarang dikenal dengan X. Yang keempat ada konten. Konten ini website yang mengizinkan para penggunanya untuk saling berbagi konten video atau gambar. Contohnya adalah YouTube atau Instagram. Yang keempat ada situs jejaring sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk saling terhubung dengan pengguna lain. Contohnya adalah Facebook. Yang kelima ada virtual game world, adalah virtual yang menggunakan teknologi 3 dimensi, di mana penggunanya divisualisasikan menjadi sebuah avatar. Contohnya adalah game-game online. Lalu yang keenam ada virtual social world, yaitu dunia virtual di mana penggunanya merasa hidup di dunia maya dan berinteraksi dengan yang lain. Contohnya adalah metaverse yang sedang dikembangkan oleh pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Lalu konsep selanjutnya, konsep yang keempat adalah masjid. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid memiliki arti rumah atau bangunan tempat beribadah umat Islam. Kata masjid adalah kata serapan dari kata bahasa Arab sajadah yasjudu yang memiliki makna menyerahkan diri. Kata masjid adalah bentuk kata tempat menyerahkan diri, menyembah atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi masjid diantaranya adalah tempat umat muslim beritikaf, membersihkan diri dan jiwanya. Yang kedua, masjid sebagai tempat umat muslim bermusyawarah. Lalu bisa juga menjadi tempat berkonsultasi, menyampaikan kesulitan dan meminta bantuan dan pertolongan. Lalu manajemen masjid. Manajemen masjid terdiri dari 2 kata, manajemen dan masjid. Manajemen adalah kosakata bahasa Inggris yang artinya mengelola atau melaksanakan. Sedangkan masjid dari kata bahasa Arab, menurut Az-Zakarshi, masjid memiliki arti tempat bersujud yang maknanya adalah tempat dilangsungkannya ibadah sholat. Dari pengertian di atas, manajemen masjid adalah kegiatan perencanaan atau pengelolaan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masjid beserta jamaahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya Arini Sakinah akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bab 3 berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian, yaitu Masjid Raya Al-Jabar dan media sosial Masjid Raya Al-Jabar. Kemudian hasil penelitian. Masjid Raya Al-Jabar atau biasa dikenal sebagai Masjid Terapung yang terletak di Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, merupakan masjid yang didesain langsung oleh Bapak Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum menjadi gubernur, Bapak Ridwan Kamil dikenal sebagai seorang arsitek
dan mantan wali kota Bandung. Masjid ini menjadi salah satu ikon baru di kota tersebut dengan arsitektur yang sangat modern dan futuristik. Bapak Ridwan Kamil sering kali menyebutkan bahwa Masjid Raya Al-Jabar adalah salah satu wujud nyata dari konsep pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Selain itu, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran dan aktivitas sosial bagi masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, Masjid Raya Al-Jabar dibangun sebagai cerminan dari komitmen Ridwan Kamil dalam memajukan Jawa Barat melalui pembangunan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan. Masjid ini juga sekaligus menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat dan diharapkan dapat berkontribusi positif dalam perkembangan daerah Jawa Barat. Masjid Raya Al-Jabar telah berhasil membangun branding yang kuat di kalangan masyarakat melalui berbagai strategi yang efektif dan terencana. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan ini tidak lain adalah penggunaan media sosial yang cerdas dan efisien. Seperti halnya tim pengelola Masjid Raya Al-Jabar yang aktif berinteraksi dengan pengikutnya di berbagai platform media sosial Masjid Raya Al-Jabar seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Mereka rutin mengunggah konten berkualitas seperti foto-foto masjid, video kegiatan, serta informasi jadwal sholat dan acara-acara khusus tertentu. Konten-konten ini tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif, sehingga dapat menarik banyak pengikut. Penggunaan foto dan video dengan kualitas tinggi menjadi salah satu faktor pendukung, sehingga membantu menampilkan keindahan dan kemegahan masjid secara visual. Konten-konten ini seringkali viral di media sosial, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi masjid ini. Tak hanya itu, Masjid Raya Al-Jabar juga sering berkolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan jangkauan promosi. Influencer yang mengunjungi dan membagikan momen mereka di media sosial dapat membantu memperluas audiens dan menarik lebih banyak pengunjung. Penggunaan hashtag yang relevan dan menarik di media sosial seperti hashtag Masjid Raya Al-Jabar atau hashtag Visit Bandung membantu konten terkait masjid ini lebih mudah ditemukan oleh pengguna media sosial. Hal ini dapat kembali meningkatkan keterlibatan dan visibilitas di platform-platform tersebut. Selain promosi, Masjid Raya Al-Jabar juga menggunakan media sosial untuk edukasi dan memberikan informasi penting, seperti jadwal sholat, informasi tentang bulan Ramadan, dan tips keagamaan lainnya. Hal ini menjadikan akun media sosial Masjid Raya Al-Jabar sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengikutnya. Kemudian di poin terakhir, yaitu membahas mengenai dakwah imarah dari Masjid Raya Al-Jabar melalui media sosial, terutama Instagram, yang memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan keagamaan dan memperkuat hubungan dengan para jamaah. Masjid Raya Al-Jabar memahami potensi besar media sosial dalam menjangkau khalayak luas, khususnya generasi muda yang aktif di platform ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan Instagram sebagai sarana utama untuk berdakwah dan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mengenai penyampaian pesan keagamaan melalui sosial media Masjid Raya Al-Jabar, promosi kegiatan dan acara yang diselenggarakan oleh Masjid Raya Al-Jabar, juga interaksi dengan jamaah melalui sosial media dan bisa diikuti oleh siapa saja dan dari mana saja, sampai pada kualitas tinggi dari foto-foto dan video, juga desain grafis yang informatif, merupakan strategi terencana yang mampu membangun dakwah imarah yang kuat di media sosial Masjid Raya Al-Jabar, terutama Instagram. Hal-hal tersebut tidak hanya menyebarkan pesan-pesan keagamaan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih erat dengan para jamaah, mempromosikan kegiatan masjid, dan memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dakwah imarah dalam pengelolaan akun Instagram Masjid Raya Al-Jabar dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Masjid Raya Al-Jabar melalui pengelolaan masjid baik itu sendiri idaroh, imarah, maupun riayah, sarana prasarana masjid gitu ya. Sosial media Instagram Masjid Raya Al-Jabar
merupakan salah satu bagian penting dari dakwah imaroh atau kemakmuran masjid lewat informasi-informasi yang diberikan lewat Instagram @masjidraya_aljabar, yang tujuannya selain memberikan informasi tetapi juga memakmurkan masjid. Yang kedua ada Masjid Raya Aljabar berhasil mengemas akun media sosial Instagram @masjidraya_aljabar sebagai pusat informasi yang bertujuan untuk menarik antusias publik melalui konten dakwah. Yang ketiga, Masjid Raya Aljabar mengimplementasikan 4 tahap dalam sosial media, yaitu analisis situasi, target audiens, dan media, perencanaan menetapkan tujuan, dan perencanaan teknis, tindakan dan komunikasi, membuat konten Instagram, mengikuti perkembangan konten, membuat strategi posting, dan mengatur intensitas posting, dan evaluasi sebagai bahan evaluasi laporan bulanan tercapai agar goalsnya tercapai gitu ya. Akun media sosial Instagramnya sendiri itu digunakan sebagai penyiaran dakwah. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, dan pembahasan yang tadi disampaikan, maka muncul beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, pihak lembaga, adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah adanya bagian khusus yang mengelola akun Instagram Masjid Raya Aljabar secara khusus agar lebih dapat mengembangkan akun secara lebih, adanya program-program rutin yang menarik audiens agar lebih rutin mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid Raya Aljabar. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang dakwah imaroh dalam pengelolaan akun Instagram masjid, hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa memberikan penjelasan kemakmuran mendalam dari pengelolaan masjid, baik itu idaroh, imaroh, dan riayah sendiri. Dari banyaknya kata yang telah terucap dan dari banyaknya hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah kami sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.